Jepang, negara yang terkenal dengan kedisiplinan, teknologi canggih, dan budaya yang sopan, ternyata menyimpan satu industri yang nggak banyak orang tahu, industri film dewasa. Mungkin nggak banyak yang menyadari, tapi setiap tahun industri ini menggerakkan miliaran yen. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Jepang malah jadi salah satu pemain utama di dunia. Tapi kenapa bisa begitu? Kenapa sebuah negara yang terlihat konservatif justru punya industri porno yang sangat maju dan mendunia? Mari kita telusuri fenomena ini. Kita akan mulai dari sejarahnya, terus ke sisi budaya dan ekonomi yang membentuknya, sampai melihat kenapa ini bisa jadi begitu besar. Sebelum internet meledak dan streaming jadi hal biasa, industri film dewasa Jepang sudah ada sejak 1980-an. Saat itu, VHS sedang naik daun, dan Jepang pun jadi salah satu produsen utama alat pemutarannya. Di saat yang bersamaan, permintaan untuk konten dewasa pun ikut meroket. Tapi ada satu perbedaan besar di sini. Jepang enggak menampilkan hal-hal eksplisit secara terang-terangan. Hukum di sana melarang tampilan alat kelamin dalam media, jadi muncullah teknik sensor khas Jepang, mosaic blur. Walaupun disensor, konten yang dihasilkan tetap punya daya tarik tersendiri, bahkan dianggap lebih artistik. Plot cerita dan gaya visualnya bikin orang enggak cuma datang untuk tontonan eksplisit, tapi juga menikmati cerita dan suasana yang dibangun. Jangan salah kira kalau industri ini asal-asalan. Di Jepang, banyak studio film dewasa yang operasinya sangat terorganisir, seperti rumah produksi film profesional. Ada penulis naskah, sutradara, penata cahaya, editor, hingga tim promosi yang mendukung setiap produksi. Bahkan, setiap film bisa punya tema yang berbeda-beda. Mulai dari cerita romantis, parodi, hingga eksperimen sosial. Itulah kenapa film dewasa Jepang sering dianggap lebih bercerita dibandingkan pornografi dari negara lain. Beberapa aktris film dewasa bahkan memiliki fanbase yang gede, seperti idol atau selebritas biasa. Mereka sering muncul di acara TV, podcast, atau bahkan menulis buku tentang pengalaman mereka di industri ini. Kalau soal kreativitas, Jepang benar-benar di level yang berbeda. Mereka nggak ragu untuk menjelajahi berbagai tema yang jarang disentuh oleh industri lainnya. Ada yang mengusung tema romantis, humoris, fantasi, bahkan yang lebih eksperimental. Ada juga yang bukan sekadar untuk memancing gairah, tapi untuk menggali sisi manusia, kesepian, atau bahkan mengkritik aspek sosial. Jepang benar-benar bisa menjadikan film dewasa ini sebagai medium ekspresi yang penuh seni dan makna. Inilah yang bikin film dewasa Jepang punya identitasnya sendiri. Dan kenapa penonton dari luar Jepang jadi penasaran dengan cara mereka menampilkan seksualitas. Yang bikin industri ini terus bertahan bukan cuma ketenarannya di luar negeri, tapi juga pasar domestiknya yang super besar. Di Jepang, toko-toko yang menjual produk film dewasa itu legal dan sangat umum. Ada majalah, katalog, bahkan situs streaming resmi di mana fans bisa beli atau nonton konten secara legal. Industri ini sudah sangat terintegrasi dalam ekosistem hiburan Jepang, lengkap dengan agensi talent, fotografer, hingga event-event yang memungkinkan penggemar bertemu langsung dengan bintang film dewasa. Jadi nggak heran kalau di Jepang, industri ini nggak dianggap tabu atau bawah tanah. Ini sudah menjadi bagian dari hiburan mainstream, meskipun tetap ada batasan moral dan hukum yang harus dijaga. Begitu internet berkembang di akhir 90-an, industri film dewasa Jepang juga ikut berevolusi. Dengan hadirnya platform digital, mereka bisa memasarkan konten ke luar negeri dengan lebih mudah. Banyak situs luar negeri yang mempopulerkan film dewasa Jepang yang enggak hanya menawarkan kualitas tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih personal. Aktor dan aktris di sini punya persona yang kuat yang membuat penonton merasa lebih terhubung dengan mereka. Yang lebih menarik, banyak video yang sudah diberi subtitle.
Jadi penonton di luar Jepang bisa menikmati dan memahami cerita yang disampaikan. Perpaduan kualitas, cerita, dan identitas budaya Jepang membuat film dewasa ini bisa berkembang pesat di seluruh dunia. Meskipun Jepang terlihat sangat konservatif dengan masyarakat yang sopan dan jarang membahas hal-hal pribadi secara terbuka, justru disitulah letak menariknya. Di Jepang, banyak ekspresi seksual dialihkan ke dunia fantasi lewat produk media, termasuk industri film dewasa. Bisa dibilang, film dewasa menjadi semacam katup sosial di mana masyarakat bisa menyalurkan imajinasi seksual mereka tanpa melanggar norma publik yang ada. Sementara di kehidupan sehari-hari, mereka tetap menjunjung tinggi kesopanan dan privasi. Ini adalah keseimbangan antara fantasi dan disiplin sosial yang mungkin sulit ditemukan di budaya lain. Tentu saja dengan ukuran industri yang sebesar ini, pengawasan sangat penting. Jepang memiliki undang-undang yang mengatur segala hal, mulai dari sensor hingga yang paling krusial, persetujuan dari para aktor dan aktrisnya. Seiring berjalannya waktu, Jepang semakin ketat dalam hal regulasi. Semua kontrak harus transparan, usia pemain harus diverifikasi, dan yang paling penting, proses produksi harus aman. Ada juga banyak organisasi yang bekerja untuk melindungi hak-hak pekerja di industri ini, memastikan mereka tidak dieksploitasi dan bisa bekerja dengan aman. Pada akhirnya, industri porno Jepang bukan cuma soal hiburan dewasa. Ini adalah gambaran tentang bagaimana budaya Jepang mengelola sesuatu yang dianggap tabu dan menjadikannya industri yang sangat terorganisir, profesional, bahkan mendunia. Mereka berhasil memadukan disiplin, seni, dan fantasi menjadi satu sistem yang sangat berpengaruh. Jadi lain kali kalau kamu dengar tentang film dewasa Jepang, coba lihat dari sisi lain. Industri ini mencerminkan kompleksitas budaya dan cara pandang masyarakat Jepang terhadap hal-hal yang tabu. Bagaimana menurutmu? Apakah kesuksesan industri ini karena kreativitas atau karena sikap masyarakat Jepang yang realistis terhadap seksualitas? Share pendapatmu di kolom komentar.